teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh kaum neoklasik menekankan peranan modal yang dimiliki suatu negara. Modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan membantu perekonomian suatu negara. Pengertian: penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi penanaman modal dalam negeri adalah A. Orang perorangan warga negara Indonesia dan atau B. Badan Usaha Indonesia dan atau C. Badan Hukum Indonesia. Prosedur dan syarat-syarat investasi dalam negeri. Modal yang diinvestasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga negara Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah A. Perseroan terbatas PT, B. Commanditai Revenue Cap, CV, C. Firma, FA, D. Badan Usaha Koperasi, E. BUMN, F. BUMT, G. Perorangan. Perkembangan investasi dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dimulai sejak tahun 1968, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sampai dengan saat ini. Dengan adanya undang-undang ini, memberikan kesempatan kepada investor domestik menanamkan modalnya dalam negeri. Pelaksanaan investasi domestik pada era Orde Baru dimulai pada tahun 1968 sampai dengan 1997. Jumlah investasi domestik yang diinvestasikan oleh investor domestik pada masa Orde Baru 1968 sampai 1997 sebanyak 580.384.996 triliun rupiah. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, 2007, jumlah 416,17 triliun rupiah. Pengertian: istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu foreign investment. Pengertian penanaman modal asing ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Hak dan kewajiban dalam investasi asing. Hak dan kewajiban penanam modal, khususnya penanam modal asing telah ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Hak investor asing sebagai berikut. A. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya. B. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Perkembangan investasi asing di Indonesia. Investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan investasi asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Para investor asing yang datang ke Indonesia akan membawa dolar. Dengan dolar yang dibawanya tersebut, akan dapat membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Proyek yang diinvestasikan oleh investor akan member pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seperti terhadap tenaga kerja, ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapat hasil daerah, dan meningkatkan devisa negara. Bentuk hukum. Pengertian penanaman modal menurut UU 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Landasan utama hukum penanaman modal dan investasi asing di Indonesia adalah
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Kedudukan pengesahan. Investasi peranan penanaman modal asing sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi juga terefleksikan dalam tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 sebagai landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Pengesahan investasi merupakan proses yang sangat penting dalam dunia keuangan dan bisnis. Pada dasarnya, ini melibatkan beberapa langkah dan pihak yang harus memverifikasi dan menyetujui suatu investasi sebelum dapat dilaksanakan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kedudukan pengesahan investasi. 1. Regulasi dan kepatuhan. 2. Evaluasi risiko. 3. Due diligence. 4. Persetujuan internal. 5. Dokumentasi dan kontrak. 6. Pendaftaran dan pelaporan. 7. Pemantauan dan evaluasi berkala. Perizinan investasi. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Pemerintah memberikan perizinan investasi kepada penanam modal bertujuan untuk memberikan legal formal untuk berusaha. Perizinan yang diberikan tersebut juga sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum berinvestasi, baik kepada orang perorangan atau badan usaha, badan hukum tertentu. Perizinan yang diterbitkan melalui lembaga OSS merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada dunia usaha dan investasi.